بتقوى الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah saya dan jenengan semuanya oleh Allah masih diberikan kesempatan, dipilih, ditakdir, dikumpulkan di salah satu tempat yang semoga Allah SWT memuliakan ini, Masjid Al-Falah Batalion 501, dalam rangka kita melaksanakan aktivitas yang sifatnya rutin setiap Jumat badal maghrib, melakukan zikir bersama dengan baca istighfar bagi muhajjat, dan biasanya dilanjutkan dengan majelis ilmu. Hari ini kita niatkan untuk memperingati dari hari kewafatan Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad yang ke-314. Kemarin saya menyatakan 368, keliru itu, salah, 314 karena beliau meninggal tanggal 7 Dzulqa'dah tahun 1132, sekarang 1446, betul ya? 314 dan makin tahu. Yang ke-314 kemarin saya menyatakan 362 atau 68, saya hitungannya gitu, maaf. Saya ralat halnya Imamul Haddad tahun ini yang ke-314. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita karena kita memperingati dari hari kewafatan min auliyaillah, salah satu dari wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok kita harus, tanda kutip, harus ini, kita sebagai orang yang mengambil manfaat, kita seorang muhibbin, seorang pecinta dari siapa? Minas sholihin, khususnya Imamul Haddad, maka selayaknya untuk kita mengadakan hari kewafatan, memperingati hari kewafatan. Mungkin juga ada yang bertanya, apa untungnya? Mereka sudah meninggal, kita masih di alam dunia. Salah satu keuntungan, salah satu harapan, salah satu tujuan kita menjalin komunikasi, saya mengatakan bukan komunikasi verbal seperti kita seperti ini, enggak, menjalin hubungan dengan orang-orang yang soleh. Itu merupakan salah satu asas di dalam ajaran Islam. Kalau kita menyatakan tidak perlu kita, yang kita andalkan amal kita tidak mungkin mengandalkan amal kita. Berapa persentase amal kita, mohon maaf, saya taruh kata benar, belum diterima itu. Kita muhasabah, kita introspeksi, kita menilai dari amal ibadah yang kita lakukan, prosentasenya berapa persen benarnya. Itu sudah dikatakan di dalam kitab Sifat Salat Nabi yang kita pelajari, khususnya di dalam salat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan khususnya seseorang ini, pahala yang diterima dari orang yang melaksanakan ibadah salat ini bergantung daripada tingkat kekhusyukannya. Ada yang memperoleh 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah, bahkan ada yang memiliki mendapatkan pahala yang sempurna. Kita tanya pada diri kita, lah terus kenapa kok kita harus menjalin hubungan, menjalin komunikasi dengan orang-orang yang soleh? Kenapa? Salah satu poin dari yang saya dapat dari ahli hikmah mengatakan Allah selalu memandang hati daripada hamba-hambanya, termasuk orang yang soleh ini. Ketika di dalam hatinya orang soleh ini tadi ada nama kita, maka kita mendapatkan nadroh, kita mendapatkan pandangan. Pandangan apa? Ya pandangan rahmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa 314
tahun yang lalu Imamul Haddad meninggal. Saya tidak pernah tahu, tidak pernah ngobrol betul. Akan tetapi ada satu harapan, ada satu ungkapan ini ya. Kalau di alam dulu kita pernah dekat dengan orang-orang yang soleh, insya Allah itu terjalin sampai nanti dia akhir. Dengan kata lain, kita dimudahkan untuk memiliki satu kesenangan, satu kebahagiaan ketika membicarakan orang soleh, ketika mencari atau berembuk atau bertukar pikiran dengan orang-orang yang sama pencinta dari orang-orang soleh. Saya analogikan gini, kalau kita di dunia, mohon maaf, kan banyak komunitas. Dulu saya pernah sampai saya ketawa, itu ada satu komunitas gendengi sepur. Ada satu komunitas, satu perkumpulan gendengi sepur. Apa? Menyukai yang sangat sampai dikatakan gendengi itu gila. Gila apa? Sepur, tahu sepur? Kereta api. Loh itu ada komunitasnya ini. Lah kalau sepur saja digendengi sampai gitu, mohon maaf loh ya, kita harus juga bijak. Apa keuntungannya kita? Kita senang ya sudah, senang biasa saja. Apakah sepur ini akan memberikan manfaat kepada kita di dunia ini, terlebih nanti di akhirat? Tapi ketika kita bijak menjalin hubungan dengan orang-orang soleh, keuntungannya itu di dunia sampai di akhirat. Kenapa? Begini runtutannya. Sering para mubalik, para ustadz, para kiai menyatakan kita berharap syafaat, kita berharap pertolongan dari Nabi Muhammad SAW min yaumina hadza, mulai hari ini ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Apa hubungannya? Nabi Muhammad termasuk daripada anbiya, para nabi. Kemudian orang soleh, termasuk mungkin ada orang soleh yang masuk ulama. Tapi kalau sudah orang soleh, orang ulama biasanya soleh. Tapi juga ada ulama yang ulama yang jelek, berarti tidak soleh. Ya, secara umum ulama dikatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya nabi. Termasuk dalam hal semacam ini, pertolongan, syafaat daripada orang soleh bisa kita dapatkan. Min yaumina hadza, mulai saat ini ila yaumil kiamah, sampai itu. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Jangan dikatakan pertolongannya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad turun langsung sendiri. Tidak, dibantu. Siapa? Ya termasuk orang-orang soleh ini tadi, yang nolong besok kita. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Mulai hari ini sampai nanti di yaumil kiamah. Itu yang turun termasuk guru-guru kita. Kalau bilang dari jangan sampai. Semoga kita semuanya dikumpulkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak pakai berat-berat, langsung surganya Allah Subhanahu wa taala. Diberkatil dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk berkat Rasulullah. Yang turun itu nanti nyari ini siapa? Ya guru-guru kita. Kalau guyonannya lebih bandi dulu. Oh ini sudah kosong, ini dulu pernah belajar sama saya, tolong. Sudah kosong, guyonannya lebih bandi dulu. Kayak saya minta sama Allah jangan sampai kita kosong. Tapi di neraka itu udah enak sumur, makanya di masjid ini dipasangi nasi. Karena nanti di surga itu sejuk, enak. Kalau di neraka sumur, nggak enak, panas, baunya nggak nyaman. Termasuk dalam rangka saat ini kita memperingati haul daripada Imam Haddad. Terus apalagi tujuannya daripada kita mengadakan haul? Yaitu mencari dari kehidupan sepak terjang biografi daripada Sohibul Qaul, orang yang kita qauli. Bagaimana kita mencarinya? Yaitu dengan bercerita, menceritakan daripada kehidupan orang-orang soleh. Kita perlu di situ. Contohnya kita saat ini, siapa yang menjadikan idola kita, siapa yang kita jadikan panutan, itu akan berimbas di dalam kehidupan keseharian kita. Teraplikasi daripada
kehidupan kita. Kalau kita mengidolakan pemain bola siapa mungkin ya nanti akan contoh, mungkin sering pakai bajunya, mungkin gaya potongan rambut, mungkin lain sebagainya yang diidolakan. Kalau kita mengidolakan orang soleh, apa yang dilakukan orang soleh itu akan kita contoh dalam kehidupan kita. Termasuk salah satu poin penting yang selalu saya ulang-ulang di dalam tahun ini daripada kholnya Imamul Haddad, yaitu Imamul Haddad ini selalu mujahadah, selalu jihad untuk menundukkan nafsu yang ada di dalam dirinya dalam rangka apa? Menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai beliau kecil, mulai kecil. Mungkin dia seperti anak-anak yang ada di kita tengah kita ini. Usia antara mungkin 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun mungkin. Kalau 8 tahun itu mungkin kelas 2 SD. Taruhlah kita pakai contoh Imamul Haddad 8 tahun, kelas 2 SD. Itu setiap hari, setiap pagi setelah selesai beliau belajar dari tempat guru beliau, ketika beliau pulang tidak langsung menuju rumah, akan tetapi beliau mampir dulu di masjid untuk melaksanakan sholat minimal 200 rakaat di waktu duha. Dari kecil, katakan seperti ini, saya mengambil pelajaran di situ. Masih usia segitu, pemikirannya sudah mengajak nafsunya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara sholat, mohon maaf, usia segitu Imamul Haddad tidak bisa melihat, tapi tidak menghalangi beliau untuk membaca Al-Quran. Imamul Haddad usia segitu 8 tahun sudah tidak bisa melihat secara zahir, tapi tidak menghalangi beliau untuk membaca Al-Quran. Bagaimana caranya? Mungkin kita berpikir seperti itu. Diceritakan di dalam manaqib Imamul Haddad, beliau punya beberapa teman yang sering diajak berjalan-jalan untuk menuju lembah-lembah. Apa yang dilakukan? Bukan camping, bukan berkemah di sana, bukan buat api unggun. Tujuan di sana mereka duduk menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Imam Haddad kan buta, bagaimana? Temannya disuruh membaca, kemudian bergantian. Kalau zaman sekarang yang sering digaungkan oleh orang-orang yaitu simaan. Ya, tapi beda. Simaannya sekarang sama, mohon maaf, simaannya Imamul Haddad. Kalau sekarang simaan yang baca Quran satu, ya di dalam masjid biasanya baca Quran, yang di luar rokokan. Padahal kalau ada yang baca Quran harus di semak, namanya simaan. Oh, cuma itu kami bebas semoga. Tapi kalau Imamul Haddad, bukan, tidak seperti itu. Temannya membaca, beliau mendengarkan, ketika selesai dilanjutkan. Semacam itu. Imamul Haddad sudah hafal Al-Quran usia segitu. Sering beliau melazimi zikir-zikir sampai diriwayatkan beliau, mohon maaf, tidak sadarkan diri. Karena apa? Kelezatan daripada zikrullah. Semoga Allah izinkan kita untuk bisa merasakan manisnya kelezatan daripada zikrullah. Boleh kita minta, meskipun sampai saat ini mungkin ketika kita zikir, ya kalimat kita mengucap, mulut kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tapi hati kita, pikiran kita kemana-mana. Ya tidak apa-apa lah, itu makom kedudukan kita. Tapi jangan putus asa. Imamul Haddad usia dini, usia masih belia, sudah bisa merasakan nikmatnya zikrullah. Yaitu satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu asbabnya, sejak usia dini beliau selalu mujahadah. Ini saya tekankan, kita sendiri dalam pribadi kita punya yang namanya nafsu. Akan tetapi yang perlu kita pahami, Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu ini mengajak amarah,
wasu, perkara-perkara yang tidak baik. Lanjutan dari ayat ini, illa kecuali ma rahimah rabbi, apa-apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diulangi nafsu lagi, tapi kata ma. Allah menyatakan apa-apa. Maksudnya apa? Ya semua perkara. Mungkin pandangan kita dirahmati oleh Allah, maka ketika melihat yang haram kita nggak mau, nggak nyaman. Kalau kita lihat maksiatan, bagaimana hati kita? Kalau kita masih nyaman, kalau hati kita tidak risih melihat suatu kemaksiatan, maka perbanyaklah istighfar. Kenapa? Mungkin hati kita sekarat. Tapi kalau hati kita melihat satu kemaksiatan, kita risih, tidak nyaman kita, maka bersyukurlah kepada Allah. Kalau kita syukur, la in syakartum la azidannakum, maka Allah akan nambah. Wa la in kafartum, akan tetapi kalau kita kufur, kalau ingkar, apa yang akan diberikan oleh Allah? Nopo sing dipandang ketika kita kufur? Diberikan azab, inna azabi lasyadid. Itu dulu saya pernah secara pribadi saya mengkoreksi pribadi saya, mohon maaf, melihat satu perkara yang diharamkan biasa akan cenderung nyaman. Hati-hati di situ. Ya apapun perkara yang diharamkan oleh Allah, maka di situ kita harus mujahadah, jihad untuk menundukkan nafsu kita. Dalam artian apa? Seperti yang dikatakan Imam Al-Haddad, diajak untuk melakukan ketaatan ketika mendengar suara azan, ayo segera. Ketika kita dipercaya orang, maka jaga kepercayaan ini, amanah ini. Ketika mendapatkan satu perkara, kita diperintah oleh Allah melalui lisan yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW untuk berlaku jujur, maka lakukan itu. Kadang hati kita tidak mau, nafsu kita tidak mau berontak untuk jujur, nafsu kita tidak mau untuk menjadi orang yang amanah. Lebih suka tidak boleh buka aib orang. Hati-hati. Termasuk itu tadi dalam rangka apa? Ibadah kepada Allah. Bukan tidak boleh ibadah itu. Anda berusaha menjadi orang jujur, Anda berusaha menjadi orang yang amanah, Anda berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Itu ibadah itu. Ibadah bukan berdiri hanya sholat saja, tidak. Kita berusaha untuk menghindari perkataan yang kotor. Itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki akhlak karimah. Jangan dikira ibadah itu ya cukup kita sholat, baca Quran, puasa, sedekah. Lebih daripada itu, kita menjadi manusia yang memiliki akhlak karimah. Itu juga bagian ibadah. Saya buktikan di dalam Al-Quran dikatakan inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Salah satu bagian dari faksha, perbuatan jelek, itu adalah berbicara kotor. Salah satu dari faksha, berbicara kotor. Makanya ketika kita berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengucapkan perkataan-perkataan kotor, itu juga merupakan bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan ketika ditanya, di sini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah Muslim yang sejati? Siapakah Muslim yang terbaik? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Beliau SAW mengatakan Muslim yang terbaik, Muslim yang sejati adalah Muslim yang menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti saudara muslim. Muslim yang terbaik adalah Muslim yang menjaga lisan dan tangannya daripada menyakiti saudara muslim yang lain. Loh, ini ada korelasi loh, ada hubungan loh. Ada benang merah antara kalimat firman Allah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar dengan sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam, Muslim yang terbaik, Muslim yang sejati adalah Muslim
yang menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti saudara muslim yang lain. Yang saat ini mohon maaf sudah mulai menipis. Di sini kita mudah membuat satu perkara yang membuat orang lain sakit hati. Bahkan kadang disengaja di sini dibuat. Makanya hati-hati, tangan kita, mulut kita, semua anggota tubuh yang kita lakukan besok diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira enggak. Ini bukan cinta fiktif, ini bukan nakut-nakuti, cuman mengingatkan sebagai saya seorang muslim, salah satu dari sekian banyak tanda cinta saya kepada panjenengan semuanya, saudara muslim, yaitu mengingatkan apa perkara-perkara ketaatan, perkara-perkara yang membuat kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib. Ya, termasuk salah satu di sini dalam rangka kita memperingati haul daripada Imam Haddad yang saya titik beratkan kepada mujahadah jihadnya Imam Haddad dalam rangka menundukkan nafsunya. Kecil melaksanakan sholat sunnah sampai ratusan rakaat, meskipun mohon maaf beliau tidak bisa melihat, tapi beliau masih membaca Al-Quran dan beliau memang khatam Quran, termasuk karyanya yang sampai di sini di Masjid Al-Falah Batalion 501. Ini dua-duanya daripada karya Imamul Haddad. Kalau tidak percaya kalau beliau memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca daripada qasidah. Sebenarnya ini munajah yang disusun daripada Imamul Haddad. Ya Rabbi ya alimal hal. Beliau mengeluh kepada Allah, mengadu kepada Allah tentang keadaan anaknya. Apa di sini? Coba dengan baca. Salah satunya beliau mengeluh tentang nafsunya. Yang mohon maaf, ini sebenarnya bukan untuk beliau, tapi untuk kita. Kita yang sering mungkin perkara dunia kita masih masya Allah tertariknya luar biasa, tidak tertarik dengan perkara akhirat. Makanya ini ada terjemahan, alhamdulillah, ada terlalu repot kita. Ada terjemahan, sesekali dibaca, sesekali dihayati, sesekali diresapi di dalam pikiran kita. Oh, ternyata seperti ini. Beliau manusia yang masya Allah, Allah berikan banyak daripada keistimewaan. Coba salah satunya di khasiat umum tentang Nabi Belanda. Sedikit di sini dikupas tentang siapa Habib Abdullah bin Abdul Haddad itu. Sampai di sini yang saya akan kutip satu pernyataan daripada Al-Imam Al-Arif Billah Muhammad bin Abdurrahman Madhij. Beliau mengatakan, mutiara ucapan Habib Abdullah bin Abdul Haddad merupakan obat bagi mereka yang mempunyai hati cemerlang, sebab mutiara beliau segar dan baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu saya mengambil pelajaran dari kalimatnya Habib Muhammad bin Abdurrahman Madhij. Salah satu yang saya ambil, orang yang senang baca dengan Rabbul Haddad itu insya Allah memiliki hati yang bagus. Jadi poin saya ya, mengambil pelajaran dari ucapan Abdurrahman Habib Muhammad bin Abdurrahman Madhij. Beliau juga mengatakan, ini nanti bisa saya buktikan. Beliau mengatakan di zaman sekarang, termasuk zaman ini, zaman kita hidup di zaman sekarang, jangan pernah tertipu dengan siapapun, meskipun sudah menampakkan banyak kelebihan bahkan dari amal ibadah dan menampakkan karomah. Sesungguhnya orang zaman sekarang tidak mampu berbuat apa-apa jika mereka tidak kontak dengan Habib Abdullah bin Abdul Haddad, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghibahkan kepada Imamul Haddad banyak hal yang tak mungkin diukur. Termasuk saya katakan tadi, menjalin komunikasi, kontak, menjalin hubungan. Satu kepentingan kita dengan mengadakan haul semacam ini. Dan di atas saya katakan apa? Percaya, jangan percaya sama siapapun. Kalau tidak ada hubungan dengan Imam Haddad, nanti dengan cari di Google ada nama salah satu tokoh
Beliau punya komunitas, beliau punya perkumpulan dan sampai saat ini masih berjalan. Pernah dengar namanya Gusmi? Pernah dengar namanya Gusmi? Kan saya katakan cari di Google siapa Gusmi itu. Di dalam mujahadahnya, di dalam dzikirnya Gusmi itu tercantum satu Fatihah khusus kepada Imam Haddad. Ada Fatihah khusus di dalam. Kalau dzikirnya Gusmi itu kalau nggak salah dzikrul ghafili, majelisnya juga kalau nggak salah namanya dzikrul ghafili. Kalau Anda punya atau kamu jadikan googling, cari di Google dzikrul ghafili, itu ada satu Fatihah khusus di awal. Dibukanya dengan kirim Fatihah kepada Imamul Haddad. Saya nyambung dengan perkataannya dari Habib Muhammad bin Abdurrahman Madani. Coba-coba jangan percaya, banyak keunggulan. Tidak ada apa-apanya kalau tidak kontak sama Imamul Haddad. Tujuannya apa? Mohon maaf, kenapa dan harus kontak kepada Imamul Haddad? Imamul Haddad manusia yang hidupnya digunakan untuk khidmah Rasulullah. Sampai saking tawadhunya Imamul Haddad, karena beliau banyak melakukan kesunahan Nabi Muhammad SAW, tapi saking tawadhunya beliau bertanya kepada sahabatnya ketika satu majelis, apa sunnah Nabi Muhammad SAW yang belum saya lakukan? Padahal sampai sunnah terakhir yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, beliau melakukan apa? Memanjangkan rambut sampai di bawah daun telinga. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau jenengan yang masuk di 501 saja bisa. Nanti kalau pensiun nggak apa-apa, gondrong. Kalau sekarang gondrong mana yang ada? Itu sunnah itu. Jadi jenengan memanjangkan rambut sampai di bawah daun telinga. Salah satu niatnya jenengan ibadah Rasul. Lalu itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Imamul Haddad melakukan. Makanya kita perlu mencontoh orang-orang yang istiqomah dalam kehidupannya untuk itba kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua berkat Sahih Bukhari insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alim sirri minna la tahlikil sirra anna wa'afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna ya Rabbi ya alim al-hal ilaika wajhatu amal hamdun alaina bil iqbal wa kullana wasihil bal ya Rabbi ya rabbal arbab antum faqirun alal bab atawaqqaf badal asbab mustalikan ba'da ma ya wasi'al judi juda khairu khairu ma inna fawqa al-ghira ma abdu fadrik bi rahmatik fil hal ya mujidal khalqi durra wa musi'al kulli birra as'aluka asbata sidra al-qaba'i wal aqdar ya man yara sirra qalbi hasbi tilauka hasbi rahmu bi amrika dhanbi wasni usudi wal a'mal rabbi alaika timadi kama ilaika istinadi sikra ma aqsa muradi ridauka daimul hal ya rabbi inni as'aluka al-afwa anni wa lam yaqib bika dhanni ya malikal mulki ya wal asmu ilaika wa abki min sumidulmi wa ibki wasnu'i fi'li wa tarki wa syawatil khil wal qal wa hubidun ya lamima min kulli khairin atima fiha balaya muqima wa fathuha afaqasqa ya waymanam silqawiyya anisami bisawiyya al-hadu rawmin alayya wa kasduhan jahwal ma ya rabbi qad ghalabatni
بدني وكيدني بالأكباد قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي وانظر إلى القوم ينجاب يا ربي يا خير كافي قول علينا الأوافي وليس شخصا مخافي عليك التوصيل وجمال يا ربي أحدك ببابي يسعني مع عذابي ويتجي لثوابي وغيث رحمتي حطال وقد أتاك بعذري وبانكسار وفقري فزد يسرك عسري بمد جودك والإفضال ومن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واغسله من شر أوبة لكل ما عنه قد حال وأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبعلا وتعالي على تأثر بالأمثال جود وفضل وبر يجاوب السوء وقهر يسوى ذكر وشكر لازم وحمد والإجلال يا ربي أنت نشيري فلقني كل خيري واجعلنا من حشيري واكتب بالإيمان الأحجار وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهدي الدار والحمد لله شكرا على نعمه مطهرا نعمة سرا وجهرا وبالغدايا والأبصار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا واكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأمراض وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد قص السوء والحمد لله بالبدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا
kesalahan apapun dari saya kurang pas menyinggung di hati panjenengan sedaya khususnya kepada beliau Bapak Mayor Irfan Putra Wandani. Saya maafkan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.